Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania. Ya, pagi hari ini kita sedang pengembunan. Hari ini kita akan membuat suatu video untuk kalian semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar perawatan labet jantan, yang dimana kemarin kita sudah membahas di part yang pertama, yaitu penggacoran labet jantan yang benar agar tidak salah arah. Ini kita baru saja pengembunan, ada sekitar 11 labet jantan di sini yang kita setting. Ya, pada video kemarin kita telah membahas masalah seputar penggacoran labet jantan dari awal ya, di part pertama itu bagaimana kita merawat labet jantan dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai kembali ke pagi lagi. Jadi kita akan melanjutkan di part yang kedua. Untuk kalian yang baru saja menonton channel ini, alangkah baiknya kalian melihat dulu video kami sebelumnya, yaitu mengacorkan labet jantan di part yang pertama agar tidak salah arah. Di part yang kedua ini kita akan melanjutkan, yang mana ketika burung kamu, labet jantan kamu sudah mulai gacor, sudah mulai enak, langkah selanjutnya bagaimana. Ketika burungmu baru gacor, itu karena tahapan ini adalah yang pertama adalah gacor. Nanti setelah gacor dia akan ke nadanya berubah menjadi nada kering. Setelah nada kering dia akan naik lagi ke dobelan. Setelah dobelan baru nanti ke konslet. Dan ini tahapnya tidak mesti, jadi ada yang lama, ada yang cepat. Yang penting adalah tergantung dari karakter burungnya masing-masing. Untuk mengoptimalkan agar labet kita dari gacor ke nada kering, itu ada berbagai versi. Kita bisa memilih. Kalau saya pribadi itu, setelah burung itu sudah gacor, sudah enak, saya mulai ke penjodohan. Di tahap penjodohan ini kita melihat latar belakang atau sebelumnya. Jadi burung ini sebelumnya sudah dijodohkan atau belum, burung ini sebelumnya sudah pernah diternak atau belum. Ada yang modelnya setelah diternak, ketika betina itu mengeram, jantan kita setting lagi. Setelah kita setting lagi dari awal lagi, seperti penggacoran pada tahap yang pertama, itu nanti dia semakin lama nadanya akan berubah ke nada kering. Jadi pada cara yang pertama itu setelah dia gacor, kalau dia belum pernah diternak, kita ternakan dulu. Biarkan kita ternak dengan betina, biarkan betinanya nanti sampai nelor, sampai ngeram. Kalau sudah ngeram, baru kita pisah lagi jantannya, kita setting lagi dari awal. Kekurangan dari cara ini adalah kita harus mulai dari nol lagi. Kalau burung kita itu gacor tapi tidak keluar nada keringnya,
Jadi setelah kita tunggu lama nada keringnya nggak keluar-keluar, jadi alangkah baiknya kita ternakan dulu. Setelah kita ternak, betina sudah mengeram, kita cabut jantannya, kita setting dari awal seperti tahap penggacoran labet jantan yang pertama, seperti itu. Tapi kekurangannya memang waktunya ini sangat lama, jadi kita mulai lagi dari nol lagi, kita setting lagi dari awal sampai gacor lagi. Biasanya kalau sudah gacor di sana, dia nadanya akan berubah ke nada kering. Kalau dia masih belum berubah ke nada kering, kita ternakan lagi dengan betina, lalu kita biarkan betinanya mengeram. Setelah mengeram, baru kita setting dari awal lagi. Lalu di cara yang kedua, cara kedua ini kita membiarkannya dia tetap single. Kita rawatan sama seperti tahap penggacoran pada tahap yang pertama, penggacoran labet jantan di part yang pertama. Kita samakan settingannya seperti itu. Bedanya di mana? Bedanya ketika kita meletakkan jantan setelah kita jemur, itu kita sendirikan sama. Bedanya adalah kita cari tempat-tempat yang bising atau ramai. Jadi biasanya kalau tempat-tempat yang ramai itu, misalkan itu ada bengkel ya, bengkel motor atau bengkel las, atau mungkin peternakan murai, atau mungkin kalau kita ada televisi, anak-anak sering menonton, itu letakkan di sebelah televisi atau di atas televisi. Itu kita letakkan di tempat-tempat yang suaranya itu bising. Di sini memang sangat efektif, tapi juga tergantung dari karakter burung kalian masing-masing. Jadi yang di tahap 2 ini kita tidak menjodohkan labet jantan, tapi kita tetap single. Cuma cara meletakkannya itu kita letakkan di tempat yang bising, berisik, biar dia itu tidak nyaman. Artinya tidak nyaman, dia sedang birahi tinggi, dia sedang ingin kawin birahi tinggi, tapi ada suara bising, biasanya dia larinya nanti ke bumi. Dan lama-kelamaan dengan proses yang kontinu, ini akan berubah nadanya menjadi nada kering. Yang penting perawatan sama seperti pada part yang pertama. Itu di cara yang kedua. Dan cara yang terakhir adalah kita punya masteran lovebird yang sudah nadanya kering. Ini yang paling cepat. Jadi ketika kita punya masteran lovebird yang sudah nadanya kering, atau bahkan sudah dobelan, atau bahkan sudah konslet, kalian bisa meletakkannya di sebelah, entah itu di samping, di bawahnya. Setelah penjemuran kita laras, kita angin-anginkan, kita biarkan lovebird konslet itu atau lovebird yang sudah nadanya kering itu kita biarkan bunyi sendiri. Dan usahakan lovebird bahan-bahan jantan kita itu mendengar. Boleh melihat, boleh tidak, yang penting lovebird master kita itu suruh untuk berbunyi. Di sini adalah cara yang paling cepat. Mengapa master lovebird konslet itu sangat cepat mencetak lovebird konslet dari bahan? Karena biasanya mereka itu punya masternya di rumah. Jadi mereka punya lovebird konslet, lovebird yang sudah konslet, yang sudah dobelan, itu bahan-bahan jantan yang ada di sana itu akan sangat cepat menyerap suara dari lovebird konslet. Jadi jangan heran ketika kita melihat master-master yang sudah ternama,
itu sangat mudah untuk mencetak lavot konslet karena mereka di rumah itu masih menyimpan lavot-lavot yang sudah nadanya itu sudah kering, sudah dobelan atau bahkan sudah konslet. Itu biasanya mereka selalu menyisakan minimal 1 untuk masterannya. Jadi jangan heran ketika master lavot konslet itu sangat mudah untuk mencetak konslet. Yang pertama karena mereka sudah paham, yang kedua karena mereka punya masteran lavot konslet. Kalau kalian memahami itu master lavot konslet, nada-nada kering atau nada dobelan yang ada pada satu rumah itu biasanya bahannya itu nadanya akan sama semua. Silakan kalian pahami ketika master lavot konslet itu punya satu burung andalan misalkan ya, itu nanti dia akan mencetak lagi nadanya itu hampir 90% atau bahkan hampir 100% itu mirip dengan lavot konslet yang dimilikinya. Jadi nanti dia akan punya bahan lagi, nadanya sama lagi. Dia punya bahan lagi setelah konslet, nadanya sama lagi. Itu akan seperti itu. Karena apa? Karena bahan jantan itu akan sangat cepat menyerap suara lavot konslet, lavot dobelan atau nada yang sudah kering. Jadi di cara yang terakhir ini adalah cara yang paling efektif. Jika kalian belum mempunyai lavot konslet, silakan kalian menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Karena cara yang ini memang kita harus punya modal dulu, minimal kita punya lavot yang sudah konslet, atau misalkan kalau kita punya teman yang sudah punya lavot konslet atau minimal nada kering, kita bisa meminjamnya, entah itu 1 bulan atau 2 bulan. Kalau boleh, kalau kita memang kenal, tidak masalah. Atau kita bisa menitipkannya ke orang yang sudah punya lavot konslet. Itu juga salah satu cara yang efektif. Dan kiranya itu dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing menurut pengalaman pribadi saya sendiri dan pengalaman teman-teman kami. Dan di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Tetap jaga silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Mania. Masih panjang itu, masih jangan diputus, masih cinta mas.